Hey Sobat Ayu, ketemu lagi dengan saya Henry Hermawan dan masih di segmen Klinik AC. Hari ini kita akan bahas mengenai 8 istilah umum yang sering digunakan dalam dunia per-AC-an. Jadi kalau kalian mau beli AC, kalian pergi ke toko offline ketemu dengan salah satu SPM-nya, bolehlah kalian tanya beberapa istilah-istilah ini. Jadi kalian nggak akan dibohongin sama barang-barangnya. Atau mungkin ketika kalian beli online, boleh kalian tanyain ke admin ini. Oke, langsung aja kita akan mulai 8 istilah umum yang digunakan dalam dunia AC. Yang pertama, indoor outdoor. Kenapa dalam setiap AC ada indoor dan outdoor? Nah, memang setiap AC itu terdiri dari dua bagian. Ada satu bagian indoor yang biasanya kalian akan lihat di dalam ruangan dan satu bagian outdoor yang biasanya ada di ruang terbuka. Unit indoor berfungsi untuk mendinginkan udara. Nah, bagian ini terdiri dari evaporator, kipas atau fan, saringan udara atau filter, panel listrik, dan sensor. Ada juga beberapa sistem kelistrikan pendukung lainnya. Nah, sedangkan kalau untuk unit outdoor itu biasanya ditempatkan di luar seperti yang kita sebutkan di awal, tapi biasanya nggak jauh dari unit indoor, itu tersambung oleh pipa dan kabel. Bagian unit outdoor ini terdiri dari kompresor, kondensor, kipas, pipa kapiler, saringan udara, dan berbagai sistem kelistrikan lainnya. Nah, untuk pengertian komponen AC, kita Klinik AC juga akan membahas itu pada episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi penting seputar AC. Istilah yang kedua adalah split, kaset, duct, floor standing. Ini adalah tipe-tipe AC. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, AC split. AC split adalah AC yang paling umum digunakan di residensial atau di rumah-rumah. Nah, bentuknya biasanya panjang, dipasang pada dinding atas ruangan, dan bagian depan terdapat lubang swing untuk menghembuskan udara dingin. Istilah split juga dibagi menjadi dua, yaitu single split dan multi split. Single split terdiri dari satu unit indoor dan satu unit outdoor, sedangkan multi split terdiri dari 2 sampai dengan 3 unit indoor dan hanya satu unit outdoor. Lalu yang kedua adalah AC floor stand atau AC floor standing. Fungsi AC ini sama seperti AC split, yang membedakan adalah kapasitasnya umumnya lebih tinggi. Rata-rata AC split memiliki kapasitas BTU dari setengah atau 5.000 BTU sampai dengan 2,5 PK atau 24.000 BTU. Sedangkan AC floor standing mulai dari 2 PK atau 18.000 BTU sampai dengan 6 PK atau 46.000 BTU. Makanya ruangan-ruangan yang berukuran besar cocok untuk menggunakan AC ini. Dibandingkan memasang 3-4 AC split dalam satu ruangan, ini mungkin akan menghemat tempat dan secara estetika mungkin akan lebih bagus juga. Yang ketiga, AC kaset. Sebenarnya fungsi ini sama lah, namanya AC untuk mendinginkan udara. Namun yang membedakan adalah tempat peletakannya dan bentuknya. AC kaset dipasang pada plafon atau langit-langit ruangan, sehingga yang terlihat hanyalah grill-grill saja. Sebenarnya masih bisa dipasang tanpa plafon, contohnya pada mall-mall, namun akan terlihat sedikit berantakan karena jalur pipa dan lainnya akan terlihat. Makanya AC ini lebih cocok dipasang di ruangan yang memiliki plafon. Kemudian jarak antara plafon dengan lantai juga tidak boleh lebih dari 4 meter agar udara yang dihembuskan tetap terasa sampai bawah. Yang keempat, AC ceiling. Bisa dibilang AC ini memiliki solusi bagi pengguna yang tidak memiliki space pada dinding atau bagi ruangan yang tidak memiliki plafon cukup tebal untuk dipasang AC kaset. Karena AC ceiling dipasang dan bentuknya seperti ini. Berbeda dengan AC kaset yang dipasang menyatu dengan plafon ruangan, AC ceiling diibaratkan AC split namun dipasang bukan di dinding melainkan di plafon. Dan yang kelima, AC ducted. Jika kamu masuk dalam sebuah ruangan kemudian merasakan udara dingin tapi tidak melihat unit indoor AC-nya, atau floor stand di sudut ruangan, artinya ruangan tersebut menggunakan ducting system. Ducting system adalah struktur pendinginan ruangan yang aliran udara dinginnya melalui jalur-jalur ducting yang biasanya dipasang di atas plafon agar tidak terlihat. Kemudian udara tersebut dikeluarkan melalui grill-grill di ruangan tersebut.
AC ini cocok untuk dipasang di gedung-gedung perkantoran, gedung pernikahan, mall, atau tempat-tempat elit lainnya yang ingin terlihat mewah. Nah, istilah umum ketiga yang kita gunakan adalah multi-split. Seperti yang sempat dinotis pada sebelumnya, AC split itu memiliki varian multi-split, di mana kalau kalian ingin menggunakan AC beberapa dalam satu indoor, tapi kalian memiliki masalah untuk penempatan outdoor, AC multi-split bisa jadi solusinya. Belakangan ini udah banyak produsen yang menyediakan varian atau jenis multi-split. Sebut aja Gree dan Daikin. Nah, kalau kita ngomongin masalah harga khususnya multi-split, ini tergantung sama jenis koneksinya. Karena yang dijual secara umum itu ada memiliki 2-3 koneksi. Dan sebagai informasi, biasanya AC multi-split itu sudah menggunakan teknologi inverter. Jadi jangan takut boros lagi, asalkan penggunanya tepat. Oke, yang keempat kita bakal ngomongin mengenai standar, load, dan inverter. Nah, ketiga istilah ini yang sudah sangat umum di telinga kita. AC standar, ya AC standar, AC yang hanya memiliki fungsi untuk mendinginkan ruangan Anda saja. Sedangkan AC load, AC yang sama memiliki cara kerjanya namun dapat menghemat watt atau tagihan listrik Anda. Nah, sedangkan untuk AC inverter ini yang memiliki fitur yang lebih canggih. Dia dapat menghemat tagihan listrik Anda dan secara bersamaan pun AC ini dapat mendinginkan ruangan Anda relatif lebih cepat dibandingkan dengan AC load dan AC standar. Namun mengenai harga, memang AC inverter lebih mahal. Yang kedua ada AC load dan yang paling murah adalah AC standar. Dan yang kelima, istilah umum sering digunakan dalam dunia AC adalah COP dan IR. Ini adalah dua istilah yang umumnya digunakan untuk kita mengetahui efisiensi dari sebuah AC. Kalian biasanya bisa melihat dua rasio ini di dalam box outdoor maupun indoor AC. Nah, COP sendiri adalah singkatan dari Coefficient of Performance, yang secara umum semakin tinggi angka COP-nya, maka AC tersebut akan semakin efisien. IR adalah singkatan dari Energy Efficiency Ratio. Sebenarnya rasio ini mirip dengan COP, hanya beda penggunaannya. Nah, kalau IR memang diatur oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Intinya, semakin tinggi angka IR juga semakin irit atau semakin bagus. Kita pernah membahas detail mengenai dua istilah ini. Kalian bisa cek di link bawah ini. Istilah yang keenam adalah PK. Ini yang berarti par decra atau horsepower dalam bahasa Inggris atau daya kuda dalam bahasa Indonesia. Ini berhubungan erat dengan BTU yang menentukan seberapa besar kapasitas dari AC tersebut. Semakin besar PK, maka semakin besar juga kapasitasnya. Contohnya untuk AC setengah PK yang memiliki BTU 5000, dia mampu mendinginkan ruangan 3 x 3 meter. Dengan catatan tinggi ceiling juga tetap 3 meter. Sedangkan kalau kita naik lagi ke 3/4 yang memiliki BTU 7000, dia dapat mendinginkan ruangan lebih besar hingga 3 x 4 meter dengan ceiling juga 3 meter. Dan selanjutnya ada 1 PK, 1,5, 2 PK, sampai seterusnya. Memilih kebutuhan PK nggak boleh sembarangan karena akan timbul masalah di kemudian hari seperti kurang dingin atau bahkan tidak dingin. Jadi pastikan PK AC yang Anda pasang sesuai dengan kebutuhan ruangan Anda. Pandemi pada tahun 2020 ini yang kita rasakan dari awal tahun sampai sekarang ini membuat para produsen berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi ini semakin hari semakin baik lagi. Yang ketujuh, istilah umum yang digunakan adalah plasma atau teknologi plasma. Ini adalah fitur yang awalnya digunakan untuk menghilangkan debu, bau, hingga sekarang yang umum menggunakan untuk memerangi virus-virus yang sedang kita rasakan khususnya di tahun 2020 ini. Sebenarnya, teknologi plasma atau pemurnian udara ini milik air purifier. Namun para produsen AC ingin pelanggannya tetap merasakan teknologi ini tanpa harus membeli air purifier atau menjadi satu bagian dengan AC-nya. Contohnya, istilah yang biasa digunakan oleh beberapa brand adalah plasma cluster yang digunakan oleh Sharp. Kemudian ada juga Nanoji yang digunakan oleh Panasonic. Adapun Daikin yang memiliki fitur dengan nama Titanium Apatite Photocatalytic Filter. Nama yang susah ya. Oke, istilah terakhir yang ke-8 adalah Bluefin dan Goldfin. Ini adalah istilah atau zat yang biasanya digunakan untuk melapisi
Evaporator dan kondensor, karena dua part ini memiliki peran yang sangat krusial untuk AC. Teknologi Bluefin pertama kali digunakan oleh perusahaan Volta dan sekarang sudah digunakan oleh banyak produsen AC terkemuka seperti Panasonic, Electrolux, Gree, Blue Star, dan lain sebagainya. Bluefin dapat mencegah karat, korosi, dan penumpukan kotoran sehingga proses pendinginan lebih maksimal. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir notabene memiliki kelembaban tinggi, sangat cocok untuk memilih AC yang sudah dilapisi oleh Bluefin pada evaporator. Goldfin adalah jenis zat atau teknologi yang serupa dengan Bluefin, namun memiliki efisiensi melepas panas lebih baik dibandingkan dengan Bluefin. Itu sebabnya Goldfin biasanya banyak digunakan untuk melapisi kondensor pada bagian outdoor yang notabene memiliki cuaca lebih ekstrim. Oke, hari ini kita udah belajar 8 istilah umum yang biasa digunakan dalam dunia per-AC-an. So harapannya setelah kalian nonton video ini, pengetahuan kalian akan di-upgrade lagi mengenai AC, mempermudah kalian untuk memilih AC yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, mungkin sekian video kita. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum. Dan klik tombol lonceng jadi kalian nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Thank you untuk semuanya. Kalau ada kritik, saran, atau pertanyaan, kalian bisa tinggalin komen di bawah. Kita akan selalu berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Oke, see you on the next video.